setan. Jadi orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu seperti setan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Aisyah, suila ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk, an sutratul musolli, dari membuat penghalang orang yang sholat. Faqala, maka berkata siapa Rasul, mislu mu'khiratir rahli, itu seperti kayu pelana unta. Akhraja, mengeluarkan kepada Muslimun, siapa itu Muslim. Tentang masalah apa yang digunakan untuk membatasi sholat, boleh dengan benda, dengan sesuatu, kata Rasul, batasannya itu seperti ma'akhiratil rahli. Jadi kalau zaman Rasulullah itu naiknya pakai unta itu ada seperti rumah-rumahan, itu ada yang digunakan juga sandaran. Jadi seperti kayu yang sebatas ini, berarti kurang lebihnya ya satu sajadah. Itu tentang ukuran kita orang yang sholat mau membuat batasan agar tidak dilewati oleh orang yang lewat ketika kita melaksanakan sholat. Wa'an Sabrata bin Ma'bad al-Juhaini radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Sabrah bin Ma'bad, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir, supaya membuat penutup atau penghalang siapa ahadukum, salah satu kamu semua, fi sholati, di dalam sholat, walau bisahmin, walaupun dengan panah, walaupun dengan busur panah, walaupun bisahmin, walaupun dengan busur panah. Akhraja, mengeluarkan kepada hadis Al-Hakim, siapa itu Hakim. Bahkan Rasulullah mengatakan boleh dengan menggunakan apapun, termasuk dengan busur panah, karena zaman dulu kan zaman banyak peperangan, sehingga apapun yang dibawa itu boleh digunakan untuk pembatas ketika kita melaksanakan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat, entah itu di rumah atau di masjid, ya biasakan menggunakan sesuatu. Ya kalau di rumah itu kan kadang anak kita, ya kan, kemudian kalau tempatnya sempit, kadang istri mau ngambil baju, sholatnya di depan lemari, itu kan bisa melewati. Itu alangkah baiknya kita menggunakan penghalang, ya apapun itu. Kalau nggak ada sajadah, pakai kain sarung juga boleh, yang penting suci, ya syukur-syukur bisa memakai setiap sholat bawa sajadah ataupun surban, ya itu bisa digunakan untuk pembatas di depan sholat. Ya tasbih bisa Pak, bisa tasbih kalau di depan kita, itu pertanda, itu batas, tidak boleh dilewati. Jadi kayak tadi, kalau tempatnya luas seperti ini, jadi kita tahu sebatas mana orang itu bisa lewat. Karena nggak mungkin orang itu di dalam masjid, orang sholat sendirian, nunggu satu orang gara-gara nggak berani melewati di depannya. Maka disederhanakan dengan menggunakan batasan ketika melaksanakan sholat. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abi Dzar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u sholata rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhadhir raf'i. Yaqta'u, putus. Artinya putus di sini perlu digarisbawahi, aikillatu thawabi sholat, sedikit pahala sholatnya, bukan batal. Sholat rajuli, pada sholatnya seseorang laki-laki, al muslimi, yang muslim, idza lam yakun, ketika tidak ada, baina yadayhi,
unta, di belakang tenda unta. Al-mar'atu siapa perempuan, wal himaru dan keledai, wal kalbul aswadi dan anjing al-aswadi yang hitam. Al-hadis wa fi, dan itu di dalam hadis, al-kalbul aswad bermula anjing hitam, syaitonun iku setan. Akhrajahu Muslim. Walau, dan itu bagi hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu nahwu halih sepertinya hadis dunal kalbi halih tanpa mengikutkan lafaz dunal kalbi. Wali Abi Dawud, dan bagi Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu nahwu halih sepertinya hadis dunal akhiri tanpa mengikutkan lafaz akhiri. Wa qayyada, dan muqayyidi siapa rawi al-mar'ata pada perempuan bil haidi dengan perempuan yang haid. Salat itu adalah munajat kita. Hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Jadi ma bainal musalli wa bainallah la hijaba, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sholat itu langsung posisinya itu kita berhadapan langsung dengan Allah, sehingga tidak diperbolehkan apapun itu yang mengganggu tentang hubungan orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan orang yang sholat kemudian tidak menggunakan sutra, tidak menggunakan penghalang, maka pahala sholatnya sedikit alias berkurang, kecuali pada praktek sholat jamaah. Praktek sholat jamaah itu jelas ada imam terus rapat sama makmum. Makanya kalau dalam tatanan sholat jamaah, nek imamnya nek makmumnya satu, ya makmum tidak dianjurkan, disunahkan lebih maju, ya lebih maju, tidak seperti barisan sholat jamaah biasanya. Kalau cuma berdua imam sama makmum, ya jadi imamnya agak maju, ya jadi separuh, ya kalau di sini imamnya berarti makmumnya tegaknya di tengah-tengah shaf, dan tidak boleh renggak, jadi harus mepet. Itu kalau imamnya makmumnya satu. Kalau datang makmum yang kedua, umpama di orang sholat makmum baru datang satu, ya berarti posisinya imam kemudian makmum ada di sebelah kanan, ya ada di sebelah kanan satu, ya agak mepet ke depan. Kalau datang satu orang lagi, maka satu orang ini menempati belakang imam dan memberi isyarat makmum yang tadi sedikit offset, ya ke depan, itu diberi isyarat untuk mundur, ya. Nah, ingat, ketika dalam sholat boleh nggak maju mundur? Boleh nggak maju ataupun mundur? Boleh, selama gerakannya tidak melebihi 3 langkah. Nah, jadi kalau ada jamaah kemudian shafnya bolong, contoh jamaah sudah rapat, tiba-tiba ada makmum yang kentut, otomatis keluar dari shaf. Nah, kita lihat depannya kosong. Nah, ini makmum yang di depan shaf kosong ini maju, ya disuruh untuk maju. Kenapa? Karena kalau ada furjah, kalau ada tunggangan antara makmum di depan kita, ya itu akan diisi setan. Maka kita yang ada di belakang shaf kosong itu maju, ya langkahnya di mana? Depan, ya kaki kanan, terus kaki kiri, itu 2 langkah. Itu 2 langkah. Berhenti sejenak. Berapa lamanya? Pokoknya berhenti dulu, ya berhenti sejenak, baru melangkah lagi, kaki kanan, terus kaki kiri. Kok belum sampai, berhenti dulu, ya terus nanti kira-kira selang beberapa detik, ya itu kita maju lagi, baru sampai ke shaf. Ketika mundur
juga sama. Ketika mundur ya berarti kaki satu, kemudian kaki dua, dan berhenti dulu, ya. Terus nanti mundur lagi satu, kemudian kaki satunya lagi. Gerakan yang lain juga sama ketika sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah bergerak lebih dari 3 gerakan, kecuali yang boleh gerak tidak dihitung 3 gerakan itu adalah gerakan kepala sama jari. Ya. Jadi kalau ukur Bapak Ibu ya sholat batal, kita ukur ya nggak boleh gini. Kalau ukurnya gini batal. Ini lebih dari 3 gerakan. Tapi ukurnya gimana? Ukurnya tetap ditempel. Ya. Tangannya ditempel, yang gerak jarinya saja. Nah ini kalau sampai lecet pun nggak batal, ya. Tapi kalau sampai berjalan ya batal karena darahnya najis. Ya. Jadi cara ukurnya ya garuknya gini. Ini nggak boleh digerakkan ini. Ya, jadi ditempel. Mana yang jatuh? Diukur pakai jari. Nah, itu cara mengukurnya atau menggaruknya ketika gatel. Bahkan sampai dikatakan Rasulullah, orang yang melewati orang yang sholat itu seperti al-kalbul aswad, seperti anjing hitam. Anjing hitam itu perumpamaan dari setan, ya, sama dengan setan. Anak Sa'id al-Khudri qala bersabda, siapa berkata siapa Abu Sa'id al-Khudri qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sholat ketika sholat ahadukum siapa salah satu kamu semua ila syai'in pada sesuatu yasturu yang menutupi pada siapa ahadukum pada sebilan nasi dari manusia fa'arada maka mengendangi siapa ahadun seseorang ayastajah dan melewati siapa ahadun baina yadayhi di depannya ahadukum falyadfa maka cegalah kepada ahadun fa'inaba maka apabila tidak mau siapa ahadun falyuqatil maka hendak bunuhlah kepada ahadun fa'innama huwa syaitan innama huwa sungguhnya bermula ahadun syaitan itu setan. Muttafaqun alaih, ay hadha hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa'innama hu qarinun sesungguhnya bagi ahadun qarinun bermula jin qarin. Nah ini hadis yang tadi saya singgung. Kalau ada orang yang maksa lewat di depan kita, maka kita cegah. Ya, pencegahan ini supaya orang itu tidak. Kalau orang yang paham, biasanya di tempat-tempat umum ketika kita sholat, itu ini biasanya terjadi di Mekah atau di Madinah. Itu kan banyak orang yang lewat kemana-mana. Gitu. Ada yang tua, ada yang macam-macam. Nah, orang sholat itu di sana biasa diterjang-terjang. Apalagi sholat di Hijri Ismail. Ya. Pokoknya peci itu sudah mencelat kemana-mana. Jadi kalau orang yang paham itu cukup ketika dia begini, orang yang lewat itu dia akan berhenti, ya. Dia akan berhenti sedang sholat. Karena di sana nggak ada bedanya siapa yang sholat, siapa yang enggak. Karena kita lagi sibuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau ada orang lewat kita gini ya. Tapi kalau sama askar, ya, polisi-polisi Mekah, nah kita sholat di jalan digodok, dimuakat ya. Kalau kita menghalangi jalan itu kita kalau sedang sholat nggak peduli digodok ya. Jadi diangkat tangan kita supaya orang yang mau lewat tidak jadi. Terus kalau orang itu tetap melewati ya, yang penting kita sudah melaksanakan pencegahan. Itu sudah bukan sudah bukan tanggungan kita, karena Rasulullah mengatakan fa inna huwa syaitan, orang yang maksa melewati orang yang sholat di depannya itu seperti halnya setan. Karena fa inna ma'hu qarinun, karena manusia itu punya qarin. Nah, ini kata hadis ini mengatakan ada qarin. Qarin itu siapa? Sebenarnya manusia itu punya 2 qarin. Jadi kita ini punya 2 qarin. Jadi kan yang lagi ramai sekarang itu kan ada cek kodam. Kita kodam yang 2, kodam yang 2.
Qarin itu ada dua, ya. Setiap manusia yulazimul insan qarinani. Yang pertama ini adalah qarin baik. Qarin baik ini berasal dari malaikat yang bisik-bisik kita ketika mau sholat subuh, yang ngajak-ngajak kita ke masjid. Itu qarin yang berasal dari malaikat, ya. Yang ngajak-ngajak ngaji itu qarin baik. Yang ngajak-ngajak rukun sama istri itu namanya qarin yang shadiq. Yang kedua ini qarin minasyaitan, jin yang dari setan yang memang mengikuti kita sejak lahir. Jadi jin ini ngerti senengannya kita apa, baju yang kita pakai favoritnya apa, ya, makanan yang kita senangi apa, jin ini paham. Ini jin qarin. Nah ini yang suka ngajak-ngajak jelek. Jadi kita punya dua pembimbing, ya. Ada yang membimbing baik, ada yang membimbing jelek. Sehingga akan terjadi seperti itu. Orang habis meninggal dunia, ya. Ini orang habis meninggal dunia. Kemudian ada apa namanya? Ada penampakan. Ini pakai baju yang biasanya dia pakai parfum yang biasa dia pakai waktu hidup. Itu pekerjaan qarin, sehingga orang-orang itu akan banyak pulang. Padahal kalau orang yang sudah berada di dalam kubur, ya, itu arwahnya langsung berhadapan dengan malaikat karena berhadapan dengan alamnya, namanya alam barzakh. Ya. Dia bisa mendengar manusia yang hidup, tapi tidak bisa berkomunikasi kecuali Allah mengizinkan untuk interaksi lewat mimpi atau lewat apa itu atas izin Allah. Jadi kalau yang beden-bedeni, ya, apa namanya, penampakan itu gaweane qarin, ya, sehingga dia bisa menyerupai orang yang sangat-sangat mirip. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, cukup sekian kajian pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang saya tanyakan, karena di luar sana di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi itu umumnya tadi kan menerangkan mengenai sholatnya. Umumnya orang yang lewat itu atau orang yang sholat selalu di jalan, dan itu juga orang yang sedang selesai tawaf atau orang yang melaksanakan sholat itu selalu diikuti dengan perjalanan orang. Nah di sini Pak, itu sehingga antara orang sholat dan orang yang lewat selalu pas di depan. Apa ini lutut? Nah, tolong dijelaskan Pak, itu memang sudah terbiasa dan sudah semua orang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau di Mekah dan Madinah, terutama di Mekah. Kalau di Madinah, insya Allah kalau nggak pas waktu jamaah tidak sepadan. Kecuali di Rodoh. Di Mekah bagaimana kita tawaf? Habis tawaf kita disuruh untuk sholat sunnah tawaf. Itu biasanya sak berbone itu ada yang berkosong sana. Tapi di situ banyak makanya itu bagaimana? Makanya tadi kata Rasulullah, ya, buat sutroh. Kita kan punya tas itu, ya, punya tas, ya, atau punya sandal plastik yang itu taruh depan, ya. Nek
jelas sandal tas yang kita taruh di depan hilang, tendang enggak. Ya. Terus bagaimana? Pakai tadi caranya. Kalau ada orang yang lewat kita beri aja. Maka tadi katakan orang yang paham dengan hukum, dengan syariat, dia tahu kalau orang yang sedang gini dia sholat, pasti dia akan mingkir, akan menjauh. Ya. Tapi kalau kita diam saja, ya itu orang asli karena apa? Ini bukan faktor masalah pelanggar syariat, bukan. Ini karena faktor apa? Faktor tempat. Memang sudah gak ada tempat lagi, Pak. Mohon maaf, karena memang sudah tempat itu sudah sudah habis. Untuk melaksanakan sholat saja kita kadang salah satu di sini, ya, yang kosong sebelah sana, kita jalan ke sana, rombongan, ya kita sholat tawafnya di sana. Nah, itu agak longgar, ada. Nah, kalau kita dalam sholatnya itu bareng-bareng, ya bareng-bareng itu artinya ada softnya, itu insya Allah orang lewat pinggir, karena sudah tahu banyak orang yang sholat. Tapi kalau kita sholat satu orang, dua orang, ya yakin banyak orang yang lewat. Jadi intinya cuma satu. Ini di Hijr Ismail ya. Serame-ramenya di Hijr Ismail, tapi begitu kita sujud orang itu nyingkir. Maksudnya enggak terus ngerti kalau orang itu sudah sujud, ya orang itu punya tempat gitu loh. Ya, jadi pas Pak digunakan sujud. Nah, itu tadi itu. Jadi memang karena faktor tempat yang darurat, ya, penuh orang, bukan berarti orang tidak melewati orang yang sedang sholat, bukan. Tapi karena memang orang itu sudah memikirkan dirinya sendiri untuk ibadah, terus orang yang lain tidak begitu dilihat. Sebenarnya kalau dia ngerti hukum, pasti dia akan agak entah itu ke belakangnya atau ke depannya. Maka tadi dikatakan diginikan, kalau mau sholat diginikan, ya. Kalau ini sudah jelas, ya. Nanti kalau memang dia sudah diginikan kok ngeyel tetap lewat, ya berarti tadi, berarti orang ini tidak paham tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini yang sering terjadi ketika kita sholat, ada anak kecil yang lari-lari di depan kita tuh gimana? Kalau anak kecil yang melewati orang yang sholat bagaimana? Anak kecil tidak dihukumi, ya. Karena tidak dihukumi karena dia belum taklif, belum kalaf, dia belum diwajibkan untuk mengetahui hukum syariat. Jadi tidak cuma anak kecil yang lewat biarkan, tidak apa-apa. Ya. Anak kecil itu dosa enggak? Karena anak kecil, ya. Yang dibahas di sini adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu satu adalah Islam, dua balik, ya, umur 15 tahun ke atas atau sebelum 15 tahun tapi sudah mengikuti tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik laki-laki dengan keluarnya air mani ketika mimpi, kalau perempuan dengan haid. Yang ketiga berakal, orangnya waras, sehat akalnya. Anak kecil itu belum sampai derajat balik. Jadi andai kata lewat di depan orang yang sholat tidak masalah, tapi bagi kita orang tua atau orang yang sedang berada di samping anak kecil wajib memberi pengertian. Nah, kalau ada orang sholat jangan dilewati depannya. Tapi tidak masuk dalam hadis ini karena dia belum kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, tadi sudah diterangkan bahwa sholat ada pembatas. Nah, pembatas itu selama sholat apakah selama
sujud itu saja. Karena kita lihat bahwa tahu bahwa sholat itu ada batasnya. Cuman selama sujud itu, setelah orang itu sujud lewat di depannya, itu gimana kira-kira? Pasti. Maksudnya batas itu selama kita sholat, apa selama kita sujud? Maksud saya, ketika orang itu sujud, orang ini tidak mau lewat di depan, tapi setelah bangun dari sujud, tegak misalnya, udah lewat ke depan kita. Itu mutlak, mulai dari takbir sampai salam itu tidak boleh dilewati, baik dalam keadaan sujud maupun tidak sujud. Ya, jadi gini, kalau habis setelahnya ini nanti ada keterangan. Orang yang sholat tidak menggunakan batas, ini yang mendapatkan sedikit pahala orang yang sholatnya. Karena orang yang lewat kan nggak ngerti, dia mau sholat atau tidak. Karena kita tidak pakai pembatas. Salahnya dia tidak pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai pembatas, ya, yang salah adalah orang yang lewat. Maka kita tadi dikatakan gunakan sesuatu apapun, entah itu tasbih, ya, lalu di depannya ketika kita sholat, ya, lalu depannya itu berarti bukan di depan sholat, tapi jarak kira-kira berada di kepala, di pokoknya batasan. Ini saya sholat di sini, maka batasan saya taruh sini. Ya, saya ini sujudnya di sini. Ya, ini pembatasnya. Ini berlaku kenapa? Mulai dari takbir sampai salam, mutlak dia ketika sholat tidak boleh orang melewati di depannya. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini, mana yang lebih baik, sholat di depan orang yang sholat atau di samping? Seperti misalnya pada saat sholat Jumat, ya, pada saat sholat Jumat, tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat, biasanya kan shop itu ya orang itu nggak langsung ke depan, kadang seenaknya gitu kan. Nah, kita datang di depan itu ada shop kosong, sedangkan di sampingnya juga ada. Nah, itu sebaiknya kita isi shop yang di depan atau di samping, sedangkan pada saat itu orang yang di samping kita sedang sholat. Apa sebaiknya kita sholat di sampingnya atau ngisi shop yang di depan? Sebaiknya yang lebih baik ini mana? Ini kalau ini contoh sebenarnya tadi, kalau kita posisinya datang awal, artinya awal itu jamaah belum banyak, artinya masih longgar, itu kita harusnya sunahnya kita langsung ke depan. Karena dikatakan soft awal pahalanya lebih besar. Seumpama diibaratkan itu begini, soft sholat itu tidak diibaratkan, tapi ini jangan tanya, masa sholat diuangkan bukan. Gambarannya gini, soft itu soft pertama itu kira-kira untuk duit itu 1.000 Pak. Soft kedua itu kira-kira 75. Soft ketiga kira-kira 50. Soft terakhir kira-kira 300 rupiah gitu. Jadi yang lebih afdal mana? Tetap yang lebih afdal adalah mendahulukan soft yang depan. Tapi kalau sholat Jumat itu sudah ramai, ya, dan apa namanya sudah mulai tersusun, ada beberapa shop yang kosong, kita tidak boleh melangkai pundak-pundak orang yang sudah bersoft. Paham ya? Jadi kalau sudah ramai, kita datangnya belakangan, nggak boleh kepiak-piak ke depan untuk isi shop yang di depan. Karena gini, soft itu nanti akan terisi ketika sholat. Ketika khutbah boleh kosong, boleh tegak, boleh renggang, tapi ketika sholat jangan. Jadi kalau posisinya kita sholat datang, orang kita masih tidak, maksudnya melangkai pundaknya atau lehernya orang yang sholat ini ada hadisnya. Ya, itu ketika sudah duduknya kayak gini, sudah rapat, ya maklum kan ada 1, 2, 3 depan yang kosong. Itu ya kita dilarang untuk melangkah untuk
kecuali untuk muadzin dan khotib. Karena di khotib itu boleh, karena kalau nggak ada yang khotib itu tidak ada suara. Ya, kecuali khotib boleh untuk melangkah. Kalau makmum ya ketika sudah di situ penuh maka di situ saja. Tapi kalau masih longgar, masih banyak tempat yang kosong, kita maju lebih abdul mengisi soft yang di depan supaya ketika nanti kita sholat sudah tertata rapi. Pak. Boleh. Kalau sudah sama-sama kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim.